Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan, serta teman-teman kelas 3D yang saya banggakan karena telah berkenan hadir dalam pertemuan hari ini. Oke, pada pertemuan kita hari ini yang akan dibahas yaitu terkait supervisi pendidikan. Nah, untuk materi supervisi pendidikan ini akan disampaikan oleh kelompok 11 dari kelas 3D yang beranggotakan saya, Amanda Mutiara Putri, dengan NPM 211122, selaku moderator sekaligus presentator kedua, dan juga rekan saya, Anissa Nur Khairiyah, dengan NPM 211113, selaku presentator pertama. Untuk pembahasan yang akan disampaikan pada hari ini, terdapat beberapa poin. Yang pertama mengenai pengertian supervisi pendidikan, yang kedua terkait tujuan dan fungsi supervisi pendidikan, yang ketiga mengenai prinsip supervisi pendidikan, keempat mengenai jenis-jenis supervisi pendidikan, yang kelima terkait teknik supervisi pendidikan, yang keenam ada langkah kegiatan supervisi pendidikan, dan yang ketujuh ada hambatan dan solusi supervisi pendidikan. Kemudian nanti akan dibacakan kesimpulan dan dibuka sesi Q&A. Baik, kita langsung saja masuk pada materi yang pertama mengenai pengertian supervisi pendidikan yang akan disampaikan oleh Teh Anissa Nur Khairiyah. Kepada Teh Anissa, saya persilakan. Baik, terima kasih Teh Amanda atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertama pengertian supervisi pendidikan. Istilah supervisi pendidikan disusun dari dua kata, yaitu supervisi dan pendidikan. Kata supervisi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu supervision, yang terdiri dari dua buah kata, supervisi, super, dan vision. Super berarti artinya atas atau lebih, sedangkan vision berarti lihat atau tilik atau awasi. Adapun beberapa pendapat para ahli terkait supervisi pendidikan, yang pertama menurut McNerney, menyatakan supervisi pendidikan merupakan prosedur atau arahan yang berguna untuk memberikan penilaian secara kritis terhadap proses pengajaran pendidikan. Dan Negle berpendapat bahwa supervisi pendidikan adalah suatu layanan kepada para tenaga pendidik untuk menghasilkan perbaikan instruksional, pembelajaran, serta kurikulum. Dapat disimpulkan, pengertian supervisi pendidikan adalah tindakan kepala sekolah sebagai pejabat yang lebih tinggi dari guru untuk memeriksa pekerjaan secara keseluruhan atau mengarahkan pekerjaan guru dalam upaya memperbaiki pembelajaran agar pembelajaran dapat berjalan efektif. Boleh di next teh. Yang kedua mengenai tujuan dan fungsi supervisi pendidikan. Di next teh. Supervisi pendidikan memiliki tujuan utama yaitu untuk memperbaiki pengajaran. Adapun tiga tujuan lainnya yaitu yang pertama untuk membantu guru atau tenaga pendidik mengembangkan kemampuan dan teknik pengajaran di lingkup akademiknya. Yang kedua untuk memonitor kegiatan pembelajaran ataupun aktivitas di bidang akademik. Untuk yang ketiga, untuk mendorong guru atau tenaga pendidik menerapkan kemampuannya dan komitmennya dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Untuk fungsi dari supervisi sendiri terbagi menjadi 4, diantaranya yang pertama fungsi penelitian yaitu memperoleh gambaran atau tafsiran yang jelas dan objektif terkait situasi pendidikan. Yang kedua fungsi penilaian yaitu acuan perbaikan atau sebagai bahan evaluasi terkait upaya penerapan pendidikan. Yang ketiga fungsi perbaikan yaitu memperbaiki masalah dengan cara mengidentifikasi aspek yang berkaitan, dan yang terakhir yaitu fungsi peningkatan adalah proses perbaikan yang dilakukan secara berkesinambungan dan dilakukan secara terus-menerus. Boleh di next teh. Yang ketiga yaitu prinsip supervisi pendidikan. Next. Menurut Jejadi Sastra tahun 1976,
Nitrogen, beras, air, sama roti. Mengatakan bahwa prinsip supervisi merupakan prinsip fundamental dan prinsip praktis. Prinsip fundamental adalah supervisi yang dipandang sebagai bagian dari keseluruhan proses pendidikan dan tidak dapat dipisahkan dari dasar Pendidikan Nasional Indonesia atau Pancasila. Sedangkan prinsip praktis adalah aturan-aturan yang harus dijadikan pedoman praktis saat melaksanakan supervisi. Prinsip praktis ini dibagi menjadi dua, yaitu prinsip positif dan prinsip negatif. Yang pertama itu prinsip positif, meliputi anjuran untuk mengarahkan sesuatu yang baik dalam pelaksanaan supervisi. Di antaranya, yang pertama yaitu ilmiah, dilakukan secara sistematis, objektif, dan instrumentasi. Yang kedua, dilakukan kooperatif, artinya terdapat kerjasama yang baik antar supervisor dan guru. Yang ketiga, konstruktif, artinya melaksanakan supervisi mengarah kepada perbaikan. Realistik, yaitu sesuai dengan kenyataan. Progresif artinya dilaksanakan maju selangkah demi selangkah ke arah kemajuan. Yang keenam, inovatif, yaitu berusaha menemukan hal-hal yang baru dalam supervisi. Yang ketujuh, menimbulkan perasaan aman bagi para guru. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada supervisor dan guru untuk mengevaluasi diri mereka sendiri dan menemukan jalan pemecahan atas kekurangannya. Boleh di next, Teh? Dan yang kedua yaitu prinsip negatif. Prinsip negatif ini meliputi anjuran untuk meninggalkan sesuatu yang tidak baik yang menghambat tercapainya tujuan pendidikan. Ada 8 juga. Yang pertama yaitu supervisi tidak boleh dilaksanakan dengan otoriter. Supervisi tidak boleh mencari-cari kesalahan guru. Supervisi tidak boleh dilaksanakan berdasarkan jabatan, supervisi tidak boleh terlalu cepat mengharapkan hasil, supervisi tidak boleh lepas dari tujuan pendidikan, supervisi tidak boleh merasa lebih tahu daripada guru, supervisi tidak boleh terlalu memperhatikan hal-hal yang terlalu kecil dalam mengajar sehingga dapat membelokkan maksud supervisor, dan yang terakhir, supervisor tidak boleh pantang menyerah jika mengalami kegagalan. Di next, Teh. Dan yang keempat, mengenai jenis-jenis supervisi pendidikan. Jenis supervisi ada 3, yaitu supervisi umum, supervisi pengajaran, dan supervisi klinis. Yang pertama yaitu supervisi umum. Supervisi ini dilakukan terhadap kegiatan yang secara tidak langsung berhubungan dengan usaha perbaikan pengajaran seperti supervisi pengelolaan keuangan, supervisi terhadap kegiatan pengelolaan administrasi kantor, supervisi terhadap kegiatan pengelolaan bangunan dan perlengkapan sekolah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu supervisi pengajaran. Ini adalah supervisi yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi baik personil maupun material untuk menciptakan situasi dan kondisi pembelajaran yang lebih baik. Dan yang ketiga yaitu supervisi klinis. Ini termasuk bagian dari supervisi pengajaran. Supervisi klinis adalah suatu bimbingan dan pembinaan dalam dunia pendidikan yang terencana bertujuan untuk memperbaiki apa yang menjadi kelemahan dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik melalui pengamatan yang dilakukan agar mengetahui kualitas guru yang sebenarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk berikutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Anissa atas pemaparan materinya. Selanjutnya mengenai teknik supervisi pendidikan. Nah, untuk teknik supervisi pendidikan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada teknik supervisi langsung atau direct technique. Nah, untuk teknik supervisi langsung ini terbagi lagi menjadi 3 caranya. Yang pertama ada melalui observasi kelas. Nah, melalui observasi kelas ini, supervisor melakukan kunjungan ke kelas untuk mengetahui dan mengevaluasi sistem pembelajaran yang diterapkan oleh tenaga pendidik ataupun guru. Nah, hal ini juga nantinya akan digunakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua ada pertemuan secara individual. Pertemuan secara individual ini dilakukan melalui diskusi atau berdialog bersama tenaga pendidik ataupun guru.
dengan tujuan meningkatkan kompetensi profesionalitas tenaga pendidik. Biasanya proses pertemuan ini juga mencakup tentang beberapa topik peningkatan pembelajaran. Yang ketiga ada kunjungan sekolah. Kunjungan sekolah ini dilakukan melalui pengawasan sesuai waktu yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk memahami proses pembelajaran secara keseluruhan dan memberikan evaluasi. Selanjutnya ada teknik supervisi tidak langsung atau indirect technique. Nah, teknik supervisi tidak langsung ini ada 4. Yang pertama secara dilakukan melalui rapat guru. Jadi dilakukan pertemuan atau rapat bersama seluruh guru atau tenaga pendidik dan kemudian dibahas mengenai hal terkait penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua ada secara penyuluhan atau penataran yang merupakan bentuk pelatihan bagi tenaga pendidik untuk meningkatkan profesionalitasnya dalam meningkatkan keterampilan pengajaran. Yang ketiga ada secara penerbitan buletin profesional yang merupakan diberikannya sebuah selebaran berkala yang terdiri dari topik terkait proses belajar mengajar. Kemudian yang keempat ada kunjungan antar kelas. Kunjungan antar kelas ini dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi bagaimana teknik, metode, serta respon yang diterapkan dalam setiap kelasnya. Yang keenam, kita akan membahas mengenai langkah kegiatan supervisi pendidikan. Nah, supervisi pendidikan ini harus dilakukan secara hati-hati agar hubungan supervisor dengan kegiatan belajar mengajar ataupun dengan orang yang sedang disupervisi itu setara dan terbuka. Nah, untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu perlu dilakukan beberapa langkah. Yang pertama, ada pertemuan dahulu. Jadi, dilakukan pertemuan dengan tujuan untuk menciptakan hubungan kekeluargaan antara tenaga pendidik atau guru dengan supervisornya. Kemudian yang kedua, menetapkan kesepakatan antar guru dan supervisor terkait aspek-aspek proses belajar mengajar yang akan dikembangkan. Kemudian yang kedua, ada perencanaan kegiatan. Nah, perencanaan kegiatan ini meliputi persiapan mengajar tertulis untuk membahas kekurangan yang harus diperbaiki, serta membahas bagian-bagian yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Kemudian yang kedua, penyiapan media atau bahan pembelajaran yang ada dan strategi penggunaannya seperti apa. Dan yang ketiga, menggunakan metode pencatatan atau penyimpanan data serta pedoman pengumpulan data. Hal ini harus dibicarakan agar tenaga pendidik atau guru tersebut tidak merasa terganggu saat dilakukannya supervisi ataupun penyampaian materi. Kemudian langkah yang ketiga, melaksanakan latihan mengajar dan observasi dengan hal yang meliputi yaitu pengamatannya dilakukan secara berkala dan pada poin tertentu saja yang harus ditekankan dan dicatat sebagai bahan evaluasi. Dan yang kedua, pengamatan intensif dilakukan setiap beberapa menit dan dalam jangka waktu tertentu. Langkah selanjutnya, melakukan analisis data. Dengan hal yang meliputi yang pertama ada kesenjangan dan hubungan antara perencanaan dan pelaksanaan. Yang kedua ada perekaman hasil, baik direkam dengan alat pengamatan maupun dengan tulisan. Dan yang ketiga, metode atau strategi yang digunakan haruslah memberikan umpan balik. Setelah melakukan analisis data, barulah melakukan diskusi umpan balik tersebut. Di mana hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu setelah selesai, tenaga pendidik diminta untuk mengungkapkan kesan atau pesannya terkait pembelajaran. Kemudian yang kedua, sang supervisor dan tenaga pendidik tersebut haruslah menganalisis kegiatan yang telah dilakukan secara bertahap. Dan yang terakhir, setelah proses diskusi, supervisor dan tenaga pendidik melakukan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, yang ketujuh, ada hambatan dan solusi supervisi pendidikan. Nah, dalam meningkatkan suatu kualitas pembelajaran dan pendidikan, tentunya setiap hal terkait supervisi pendidikan itu pasti memiliki banyak rintangan ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ada beberapa rintangan. Yang pertama, kompleksitas tugas manajerial seorang kepala sekolah. Nah, untuk kompleksitas tugas manajerial seorang kepala sekolah ini berkaitan dengan poin nomor 4. Jadi sering terjadi pergantian kepala sekolah juga akan menimbulkan suatu kesenjangan antar guru ataupun seseorang yang disupervisi, karena ketika terjadi pergantian kepala sekolah ataupun terjadi adanya perubahan wewenang, nanti akan berdampak pada bagaimana sang guru itu menerapkan
penyampaian materinya. Kemudian yang kedua itu ada kurang persiapan dari tenaga pendidik yang disupervisi. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan terkait pengelolaan pembelajaran. Dan yang terakhir ada kurangnya kedisiplinan tenaga pendidik. Selanjutnya ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan di atas. Nah, yang pertama ada pelimpahan wewenang kepala sekolah kepada guru senior. Jadi, kepala sekolah tersebut meminta bantuan kepada guru senior untuk melakukan supervisi seperti itu. Kemudian yang kedua, memberikan motivasi untuk guru mengenai pentingnya supervisi pendidikan. Yang ketiga, mengadakan evaluasi ke tenaga pendidikan. Yang keempat, dilakukannya koordinasi secara intens kepada seluruh sivitas pendidikan. Dan yang terakhir, menerapkan disiplin pada tata tertib guru. Nah, jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa suatu supervisi ini merupakan suatu layanan yang diberikan oleh supervisor kepada para tenaga pendidik dengan tujuan membantu meningkatkan sistem pengajaran agar berjalan secara efektif dan memiliki peningkatan. Kemudian, suatu keberhasilan supervisi pendidikan dapat diukur dengan melihat adanya peningkatan atau keberhasilan dari suatu unit pendidikan yang dijalaninya. Nah, ini termasuk juga dengan para siswa-siswa yang memiliki prestasi yang unggul. Selanjutnya di sini ada referensi yang kami cantumkan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 11. Selanjutnya akan dibuka sesi Q&A. Kepada Bapak Dadang, apakah sudah boleh dibuka sesi tanya jawab? Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand ya. Catat ya pertanyaannya ya. Baik, Bapak. Pertanyaannya catat ya. Iya, baik, Bapak. Untuk yang dijawab, berapa pertanyaannya, Bapak? Raise hand yang tanya. Baik, Bapak. Di sini ada penanya pertama, yaitu Teh Salma. Kepada Teh Salma, dipersilakan. Iya, terima kasih moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salma Hafiza, perwakilan dari kelompok 1, izin bertanya. Mengapa lembaga pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran perlu dengan adanya supervisi? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Berikutnya. Baik, terima kasih Teh Salma. Selanjutnya ada Teh Firda. Kepada Teh Firda, dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya kita dari perwakilan kelompok 6 bertanya. Dari teknik-teknik supervisi yang telah dipaparkan tadi, menurut kelompok 11, hasil mana yang bisa dikatakan lebih berhasil? Dari teknik langsung atau teknik tidak langsung? Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Firda. Selanjutnya ada Teh Cynthia. Kepada Teh Cynthia, dipersilakan. Baik, moderator. Di sini saya Siti Natali Tambun, dan dalam kelompok 12 izin bertanya, apa saja kendala yang dialami pada saat dilakukannya supervisi di dalam pendidikan? Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Cynthia. Selanjutnya ada Teh Intan. Kepada Teh Intan, dipersilakan. Izin masuk. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Izin bertanya kepada kelompok 11. Apakah supervisi dilakukan secara perseorangan atau secara berkelompok? Jika berkelompok, bagaimana strategi-strategi yang dilakukan agar supervisi itu berjalan dengan baik? Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Intan atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Teh Seruni. Kepada Teh Seruni, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Seruni, perwakilan dari kelompok 3, izin bertanya, apakah supervisi pendidikan yang dipaparkan sudah relevan dengan pendidikan di Indonesia pada saat ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Seruni. Selanjutnya ada Teh Ove. Kepada Teh Ove, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pendidikan itu perlu dipelajari bagi calon pendidik dan tenaga pendidik. Apakah supervisi ini memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya bagi profesional guru? Begitu Teh, terima kasih.
Baik, terima kasih Teh Ove. Selanjutnya Teh Nazira. Kepada Teh Nazira dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Mohon maaf sebelumnya saya izin okem ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nazira Yasmin, perwakilan dari kelompok 5, izin bertanya. Apa yang dilakukan oleh supervisor pendidikan dalam mengatasi seorang guru yang tidak bekerja sesuai dengan profesinya? Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Nazira atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Kang Andro. Kepada Kang Andro dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Andromeda Johansu dari kelompok 10, izin bertanya. Dari ketiga jenis supervisi yang telah disebutkan, menurut kelompok 11 jenis mana yang cocok diterapkan di Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Andro. Selanjutnya ada Teh Indah. Kepada Teh Indah dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya Indah Permata, perwakilan dari kelompok 2, izin bertanya, apa saja persyaratan yang perlu dimiliki oleh supervisor agar kegiatan supervisinya dapat berhasil secara produktif? Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Indah. Selanjutnya ada Kang Reza. Kepada Kang Reza dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Saya Reza Maulana, perwakilan kelompok 8. Izin bertanya, manfaat apa saja yang akan didapat oleh guru dari kegiatan supervisi pendidikan di sekolah? Terima kasih, Teh. Baik, terima kasih Kang Reza. Selanjutnya ada Kang Bayu. Pada Kang Bayu dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya Bayu Yustriyono, perwakilan dari kelompok 7, izin bertanya. Siapakah supervisor yang dimaksudkan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Bayu atas pertanyaannya. Mohon izin Bapak untuk memberikan waktu kelompok 11 berdiskusi, apakah boleh? Ya, silakan. Baik, Bapak. Baik ya, saya akan tambahkan beberapa hal ya. Jadi memang supervisi ini salah satu rangkaian dari pengelolaan pendidikan. Dan ini adalah sangat penting ya. Coba itu share screen-nya ditutup. Sangat penting ini. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 11, intinya supervisi pendidikan itu untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ya, intinya itu. Nah, oleh karena itulah maka supervisi pendidikan ini harus dilaksanakan dalam rangka perbaikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Itu apa garis besarnya ya, model supervisi, kemudian apa instrumennya, caranya, itu pengetahuan kita. Nah, hari ini saya akan share berkaitan dengan tugas resensi buku tadi ya, yang kita ganti dengan mengenal karya tulis ilmiah dalam jurnal pendidikan. Jadi kemarin kan saya sudah menugaskan bahwa Anda harus mencari jurnal pendidikan. Ya, nah, saya tanya nih, ada yang sudah belum? Harus sudah kan minggu kemarin ya. Coba Indah sudah menemukan jurnal pengelolaan pendidikan? Indah? Sudah, Pak. Apa namanya? Namanya apa? Pengelolaan kelas dalam menunjang keefektifan pembelajaran di sekolah dasar. Itu mah karya tulis ya, atau artikel ilmiah. Kalau jurnal itu rumahnya. Jurnal itu rumahnya. Di dalamnya pasti dalam jurnal banyak sekali karya tulis ilmiah. Paham tidak? Ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kan tinggal mundur aja lihat jurnalnya. Kalau Seruni sudah ini belum? Seruni. Sudah, Bapak. Apa namanya? Nama jurnalnya itu tentang manajemen pendidikan, Bapak. Ya, manajemen pendidikan. Institusi mana yang menerbitkannya? Dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Bagus ya. Tahun berapa yang kamu lihat itu terbitnya? Tahun 2018, Bapak. Bagus ya. Sudah dihitung ada berapa makalah yang tayang di jurnal tersebut?
Kalau di jurnal ini ada sekitar 4-5 makalah, Bapak. Nah, bagus. Nah, itu ya, nanti pilih salah satu ya. Pilih Ya. salah satu. Nah, gitu. Itu maksudnya ya. Nah, kan kemarin nih coba saya itu kan ya. Sebentar. Nah, saya tayangkan kembali ini, mengingatkan. Tapi sebelumnya coba Putri, Ananda, Najira ya, Rahnis, Riza, Siva itu belum klik di e-kampus. Tolong diklik e-kampusnya ya. Izin Bapak, Ananda udah Pak. Udah ya. Izin masuk Putri sudah Pak tadi. Jadi ya oke, nanti saya lihat dulu ya, di refresh lagi nanti coba. Nah ini yang ingin apa? Ingin saya share ya. Tadi ya. Tadi itu kelas D ya. Siapa kelas D itu? Kelas D ya. Coba dilihat. PJ-nya siapa tadi? Mohon maaf, PJ-nya siapa tadi? Kelas D ini? Nela Nurhaliza, Pak. Ini saya buka di HP, mau buka pindah ke video record. Siapa tadi namanya? Halo? Mela, Pak. Siapa namanya? Mela Nurhaliza. Oh, Mel. Oh, ini ada nih, Mela ya. Oke. Jadi maksudnya saya akan ini tunjukkan, berikan dengan ini, dengan apa? Dengan tugas mereview makalah atau mereview karya tulis ilmiah ya. Nah, masih belum connect nih. Baik, gimana? Sudah siap? Ini kelompok 11? Insya Allah sudah, Bapak. Silakan jawab aja dulu ya, nanti kita buka ini. Silakan jawab dulu. Baik, untuk izin bertanya Bapak, untuk yang dijawab berapa pertanyaannya Bapak? Hanya 4 saja. Ya, 4 saja. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Kalau begitu, mohon izin untuk menjawab pertanyaan tadi ya teman-teman. Untuk yang pertama, pertanyaan yang akan dijawab yaitu pertanyaan Teh Firda. Pertanyaannya, dari teknik-teknik supervisi yang telah dipaparkan tadi, menurut kelompok 11, hasil mana yang bisa dikatakan lebih berhasil? Dari teknik langsung, apa teknik tidak langsung? Jawabannya, menurut kelompok 11, kedua teknik supervisi pendidikan tersebut dapat dilakukan secara bersamaan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Namun, keduanya juga harus disesuaikan lagi dengan situasi dan permasalahan yang sedang dihadapinya. Dan menurut saya sendiri, kalau disuruh memilih salah satu, saya pribadi memilih teknik yang paling efektif, yaitu teknik supervisi secara langsung atau dari teknik. Karena subjek yang disupervisi itu dapat menilai sendiri keadaan yang sedang dialami. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada pertanyaan Teh Indah. Sebentar. Pertanyaannya, apa saja persyaratan yang perlu dimiliki oleh supervisor agar kegiatan supervisinya dapat berjalan secara produktif? Jawabannya, syarat yang harus dimiliki seorang supervisor itu harus memenuhi standar syarat keterampilan yang berhubungan dengan posisinya serta dengan dunia pendidikan. Nah, adapun beberapa syaratnya, yang pertama ada keterampilan dalam kepemimpinan atau leadership, yang meliputi working on atau wibawa,
Jadi seorang supervisor itu harus memiliki wibawa yang power on. Kemudian ada working for, kepada siapa mereka mensupervisikan hal tersebut. Dan ada working meeting atau dilakukan secara bersama-sama. Kemudian yang kedua ada keterampilan dalam proses berkelompok, yang meliputi membangkitkan semangat kerjasama, merumuskan tujuan, merencanakannya secara bersama, kemudian menciptakan tanggung jawab bersama, dan menilai serta merevisi bersama. Kemudian ada keterampilan dalam hubungan insani atau human relation. Nah, supervisor itu tidak semata-mata berurusan dengan aspek material saja, tetapi berhadapan dengan manusia-manusia yang memiliki kepribadian dan perilaku yang berbeda. Kemudian yang terakhir ada keterampilan dalam evaluasi. Nah, ini sudah pasti supervisor itu harus memiliki kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi apa saja yang telah dilihatnya, hal apa saja yang harus diperbaiki, dan hal apa saja yang harus ditingkatkan. Mungkin cukup sekian. Selanjutnya pertanyaan teman-teman yang lain akan dijawab oleh Teh Anissa. Kepada Teh Anissa, saya persilahkan. Terima kasih Teh Amanda. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Teh Intan Nuraini dari kelompok 4. Apakah supervisi dilakukan secara perseorangan atau secara berkelompok? Jika berkelompok, bagaimana strategi-strategi yang dilakukan agar supervisi itu berjalan dengan baik? Menurut Ngalim Purwanto, teknik atau strategi supervisi dapat dilakukan secara perseorangan dan kelompok. Untuk perseorangan, dilakukan supervisi kepada pribadi guru untuk peningkatan kualitas pengajaran di sekolah. Di antaranya yaitu teknik kunjungan kelas adalah suatu teknik kunjungan yang dilakukan supervisor ke dalam sebuah kelas, baik ketika kegiatan sedang berlangsung untuk melihat atau mengamati guru yang sedang mengajar, ataupun ketika kelas sedang kosong atau sedang berisi siswa tetapi tidak ada guru yang mengajar. Terus ada teknik observasi kelas, adalah kunjungan yang dilakukan oleh supervisor, baik pengawas atau kepala sekolah, ke sebuah kelas dengan maksud untuk mencermati situasi yang sedang berlangsung di kelas yang bersangkutan. Berikutnya, percakapan pribadi merupakan dialog yang dilakukan oleh guru dan supervisornya. Dan untuk teknik kelompok supervisi sendiri adalah teknik yang dilaksanakan dalam pembinaan guru secara bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam satu kelompok. Beberapa strategi yang dilakukan, yang pertama yaitu pertemuan orientasi bagi guru baru, yaitu pertemuan yang bertujuan khusus mengantar guru-guru untuk memasuki suasana kerja yang baru. Yang kedua, melakukan rapat guru. Ini adalah teknik supervisi yang dilakukan rapat guru untuk membicarakan proses pembelajaran, untuk membicarakan cara meningkatkan profesi guru. Yang ketiga yaitu studi kelompok antar guru. Ini kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah guru yang memiliki keahlian di bidang studi tertentu dan masih banyak lagi. Sekian untuk jawaban untuk Teh Intan. Makasih Teh untuk jawabannya. Makasih juga kelompok 11. Ya, terima kasih kembali. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Teh Nazira dari kelompok 5. Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh supervisor pendidikan dalam mengatasi seorang guru yang tidak bekerja sesuai dengan profesinya? Para supervisor selalu memberikan kesempatan kepada guru untuk mengadakan self-evaluation atau mengevaluasi diri sendiri terlebih dahulu untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan masing-masing sehingga dimungkinkan akan memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kelebihan tersebut secara terus-menerus. Jika kesalahan terus berulang terjadi, maka guru tersebut perlu mendapatkan teguran atau sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Perubahan tingkah laku guru ini tidak akan berubah jika tidak ada dari dalam diri gurunya sendiri itu ingin merubah dirinya menjadi yang lebih baik lagi. Sekian untuk jawaban untuk Teh Nazira. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Anissa atas jawabannya. Mohon izin bertanya kepada Bapak Dadang. Ya. Sudah boleh diakhiri untuk presentasi kita hari ini? Sebentar saya ini dulu ya, saya share dulu ya. Baik. Ini
Ya, nah ini yang kemarin kita bicarakan ya. Jadi sudah kelihatan ya. Jadi ini yang Anda itu sudah melaksanakan sampai sini nih, sampai jadi sudah nulis nama jurnal itu ya, sudah akhir kerjakannya. Nah, selanjutnya ini ada tugasnya adalah pilih satu makalah atau satu karya tulis di dalam jurnal yang sudah di-download tadi ya. Judulnya, nama penulisnya, abstraknya, pelajari kata kunci, pendahuluan, tulisan. Kemudian kita lakukan analisis. Nah, analisisnya. Contoh, judul. Ada berapa kata judul artikel yang Anda download ini ya. Judulnya tulis berapa kata jumlah dalam judul itu. Baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Jenis huruf apa yang digunakan, bagaimana penulisannya, dan seterusnya. Nah, kemudian yang keduanya, cara penulisan untuk nama penulis, bagaimana cara penulisannya, ya itu, bagaimana cara penulisannya. Huruf apa yang digunakan, apakah menggunakan gelar atau tidak. Nah, pada bagian mana ditulis di bidang keahlian dan nama institusi serta alamat email pada judul di jurnal tersebut ya, di makalah tersebut. Kemudian yang ketiga, abstrak nih. Apa yang dimaksud dengan abstrak? Berapa jumlah kata yang terus dalam abstrak? Berarti harus dibaca abstraknya kan? Ada berapa paragraf yang di dalam abstrak? Jenis hurufnya apa? Apakah dalam abstrak memuat tujuan, ya, metode penelitian, analisis, data, dan temuan penelitian, tulis secara rinci dengan singkat. Ya, begitu. Selanjutnya yang keempatnya kata kunci. Maksimal berapa kata? Di mana kata kunci itu? Ditulisnya. Berapa spasi? Nah, gitu ya. Berikutnya ini pendahuluan. Dalam dua jenis apa yang digunakan dan berapa ukuran fontnya itu pada pendahuluan. Berikutnya metodologi. Metodologi penelitian menjelaskan tentang pendekatan, ruang lingkup, definisi, operasional, tempat penelitian, populasi dan sampel atau informan, sumber dan alat utama, teknik pengumpulan data, dan teknik analis data. Ya, jelaskan masing-masing. Gitu ya. Nah, ini harus dibaca dulu kan. Temuan dan pembahasan. Apa yang diuraikan dalam hasil temuan dan pembahasan? Apakah apa saja hal yang harus dilengkapi untuk mendukung pembahasan hasil temuan penelitian? Nah, baca tentu saja yang ya. Kemudian daftar pustaka. Ya. Oke, ini tugas untuk minggu depan ya. Di samping kamu harus menjawab, Anda harus menjawab 11 kuis ya, tambah ini 12-nya ya. Paham? Ada pertanyaan? Halo? Ini Intan? Paham Intan? Belum ada pertanyaan, Pak. Oke, tapi paham ya? Insya Allah, Pak. Ya, oke. Gimana yang lain? Sama. Izin masuk, Pak. Ya, Izin silakan. bertanya. Siapa? Ananda, Pak. Oke, gimana Ananda? Iya, Pak. Izin bertanya. Ini kita menganalisis jurnal yang sudah kita cari atau dari jurnal tersebut di daftar pustakanya kayak ada makalah, dari makalah satu dari daftar pustakanya Bukan, itu jurnal kita yang dicari. Jangan jurnal. Anda mudah mencari jurnal. Ya, kemudian pilih satu karya tulis, ya. Nah, kemudian di lisensi. Semuanya termasuk ke daftar pustakanya. Bukan di daftar pustaka, bukan. Daftar pustaka ini bagian daripada karya tulis ilmiah tadi, ya. Oke, baik, Pak. Jadi judulnya itu sama ya, Pak, sama yang dicari yang kemarin? Iya, sama. Oke, terima kasih, Pak. Iya. Yang lain, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, siapa? Saya Putri. Ya, silakan Putri. Untuk deadline pengumpulan tugas ini dibarengkan dengan tugas kuis atau beda lagi ya Pak deadline-nya? Sama dengan kuis minggu depan. Ya. Izin bertanya lagi Pak, berarti ini untuk deadline-nya Jumat depan ya Pak? Iya.
Jumat depan. Baik Pak, terima kasih. Ya. Jurnal boleh sama, misalkan jurnal tentang pengelolaan pendidikan yang diterbitkan oleh UNJ. Kan di dalamnya ada beberapa karya tulis, ya. Nah, karya tulisnya tidak boleh sama. Kan jurnal UNJ itu terbitnya tiap tahun atau setahun 2 kali. Anda terbitan tahun berapa? Yang Anda kan gitu ya. Artinya peluangnya banyak maksudnya itu ya. Tidak boleh sama. Paham ya? Yang lain silakan. Halo? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita silakan kelompok 11 tutup aja. Ya, saya hentikan dulu share screen-nya. Silakan tutup aja. Yang belum ini tolong yang belum klik kampus. Oke, silakan kelompok 11 tutup aja. Baik, Bapak. Mohon izin menutup presentasi ya, Pak. Ya. Baik, teman-teman. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 11. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam materi dan cara penyampaian. Saya akhiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.